Drum dan selamat datang di Plot Ice Cream Series. Setelah sebelumnya kami sudah membahas kisah Evelyn series, sekarang mari kita lanjutkan ceritanya ke Ice Cream Series, salah satu seri game horror mobile ternama yang masih terus dikembangkan hingga saat ini. Secara keseluruhan, Ice Cream Series menempati timeline setelah Evelyn dan berfokus pada kisah seorang pembunuh kejam bernama Rod Sullivan. Jadi, bagi yang masih belum mengetahui kisah Evil Nun, kami sarankan kalian untuk menonton video pembahasan plot Evil Nun terlebih dahulu, baru nanti kembali ke video ini. Pembahasan plot Ice Cream Series akan diruntutkan berdasarkan waktu kejadian, mulai dari kisah masa kecil Rod Sullivan hingga kekejaman yang ia lakukan saat dewasa dan bagaimana para korban berusaha untuk melarikan diri. Maka dari itu, silakan ambil posisi nyaman dan mari kita mulai ceritanya. Antagonis utama dalam game Ice Cream adalah seorang penjual es krim bernama Rod Sullivan. Sembari berjualan, ia biasa terlihat mengenakan topeng berbentuk es krim dengan senyuman lebar yang sangat ramah. Namun, apa yang terlihat di luar tidak mencerminkan dirinya yang sesungguhnya. Tiap kali ada anak berbadan gemuk yang tertarik untuk membeli es krim, ia akan membekukan anak itu untuk kemudian ditangkap dan dibawa ke pabrik es krimnya. Apa yang membuat Rod begitu membenci anak berbadan gemuk? Dan dari mana asalnya? Agar semua itu menjadi jelas, kita harus mundur kembali ke sekitar 40 tahunan sebelum event pada game Ice Cream. Lebih tepatnya pada tahun 1938, awal dari semua ini. Melalui seri Evil Nun, kita diperkenalkan dengan seorang ilmuwan wanita bernama Madeline yang memiliki anak perempuan bernama Elisa. Namun, pada pembahasan plotnya ada sedikit kesalahan, di mana di sana kami menjelaskan bahwa Elisa adalah korban pengeboman sekolah. Sebenarnya, kematian Elisa disebabkan oleh bom yang meledak di dekat kediaman Madeline saat terjadi Perang Dunia. Sejak kehilangan salah satunya putri yang sangat dia sayangi, Madeline terus menjalani kehidupannya dalam penuh kesedihan, bahkan sampai memutuskan untuk pindah ke Amerika dan hidup membiara dengan harapan dapat melupakan masa lalunya. Namun, semua itu sia-sia saja. Bukannya merelakan kematian Elisa, kondisi mental biarawati Madeline malah semakin memburuk, terlebih setelah mendengar alunan lagu mengenai hubungan ibu anak yang sering dinyanyikan Elisa. Di tengah usaha gilanya dalam melakukan ritual pembangkitan Elisa, ia didatangi oleh Nasrat, makhluk yang bisa mengabulkan permintaan apapun dengan 3 syarat, yaitu biarawati Madeline harus menjadi contoh ibu yang baik, tidak boleh keluar dari bangunan sekolah, dan berdoa pada Nasrat selama 40 tahun penuh. Tanpa berpikir panjang, biarawati Madeline langsung menerima kesepakatan itu, dan di saat itu juga ia pun mengandung seorang anak laki-laki, Rod Sullivan. Rod lahir pada tahun 1940 di dalam Eagle Junior High School, dan tanpa sepengetahuan siapapun, jiwa Elisa masuk ke dalam tubuhnya, menjadikan Rod sebagai wujud reinkarnasi Elisa. Melihat bagaimana biarawati Madeline bisa melahirkan seorang anak laki-laki, beberapa biarawati lain menganggap kejadian ini sebagai sebuah keajaiban. Meski telah memiliki seorang anak, biarawati Madeline masih merasa tidak puas karena ia menginginkan anak perempuan seperti Elisa, bukan anak laki-laki. Maka dari itu, ia mempraktekkan eksperimen khusus yang tertulis pada sebuah buku ritual setan untuk memastikan jiwa Elisa masuk ke dalam tubuh Rod. Keputusan inilah yang kemudian merubahnya menjadi Evil Nun. Ia melanggar 2 syarat yang diberikan oleh Nasrat, yaitu harus berdoa pada Nasrat dan menjadi ibu yang baik. Membaca buku ritual setan membuat biarawati Madeline lupa akan Nasrat, sedangkan melakukan eksperimen pada anaknya sendiri bukanlah contoh ibu yang baik. Secara perlahan, biarawati Madeline berubah menjadi makhluk buruk rupa dan kehilangan kewarasan, menjadikannya sebagai makhluk jahat bernama Evil Nun yang kemudian merubah Eagle Junior High School menjadi tempat ia memperbudak anak kecil sebagai pekerja bisnis laundry-nya.
Di sisi lain, ada seorang pria sederhana bernama Joseph Sullivan yang bekerja sebagai penjual es krim keliling menggunakan motor. Joseph berteman baik dengan salah satu biarawati Eagle Junior High School bernama Biarawati Enda. Dan karena Biarawati Enda menyukai es krim buatannya, ia kerap kali mengunjungi sekolah itu untuk membawakan sekotak es krim pesanan Biarawati Enda. Suatu hari saat berkunjung ke Eagle Junior High School, Joseph menemukan buku ritual milik Biarawati Madeline dan mengambilnya secara diam-diam. Buku ritual itu berisikan sebuah resep rahasia yang dipercaya dapat membuat es krim buatannya menjadi sangat lezat. Berpikir ini adalah kesempatannya untuk meraih kesuksesan, Joseph memutuskan untuk menciptakan produk es krimnya sendiri yang dinamai sebagai Mixu Frosty Ice Cream. Dan benar saja, saat ia mengikuti resep rahasia yang ada pada buku ritual, ia berhasil membuat es krim spesial yang memiliki cita rasa luar biasa lezat. Semua orang menyukai es krim buatannya, dan dengan cepat Joseph meraih kesuksesan yang tidak main-main. Ia mengganti motornya dengan sebuah mobil van dan mendirikan pabrik es krim yang sangat besar. Di saat-saat inilah, Joseph kemudian mengangkat Rod yang masih sangat kecil sebagai anaknya dan merawatnya dengan baik. Sayang, baik game Evil Nun maupun Ice Cream tidak menjelaskan perihal bagaimana Rod bisa menjadi anak angkat Joseph. Tahu-taunya, Rod tiba-tiba saja dirawat oleh Joseph. Atau mungkin kami melewatkan sesuatu. Bagi kalian yang tahu mengenai hal ini, bisa tuliskan di kolom komentar. Hanya sesaat mengangkat Rod sebagai anaknya, Joseph sadar bahwa es krim spesial buatannya adalah sebuah eksperimen gagal. Terlepas dari rasanya yang begitu lezat, es krim itu membuat siapapun yang memakannya menjadi gemuk dalam waktu yang cukup singkat. Tidak ingin Rod menjadi salah satu korban es krim spesial, Joseph menyimpannya di dalam sebuah box besar yang dikunci menggunakan gembok. 10 tahun kemudian, lebih tepatnya pada tahun 1953, Rod yang berusia 13 tahun menjalani kehidupan yang nyaman bersama Joseph Sullivan. Meski Joseph menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dan jarang meluangkan waktu untuk Rod tetap merasa kagum padanya. Bahkan, ia ingin mengikuti jejak Joseph dalam menjadi penjual es krim yang sukses. Suatu hari, seusai menyantap sarapan, Rod bertanya kapan ia dibolehkan untuk menyicipi es krim spesial buatan Joseph. Dan secara mengejutkan, Joseph langsung berteriak padanya, menegaskan bahwa Rod tidak boleh menyicipi es krim spesialnya sama sekali. Rod hanya bisa terdiam, namun jauh di dalam dirinya, ia masih sangat penasaran dengan rasa es krim itu. Sepulang sekolah, Rod biasa menghabiskan waktunya di siang hari dengan berbaring di halaman depan rumahnya sembari mengoceh seorang diri. Ada kalanya ia mengoceh soal guru-guru di sekolah yang sangat membosankan, dan terkadang ia juga bertanya-tanya mengenai sosok ibunya yang tidak pernah ia jumpai. Rod tidak tahu apapun mengenai Biarawati Madeline, hanya memiliki ingatan samar-samar mengenai masa kecil Elisa, mengingat ia adalah reinkarnasi Elisa. Secara kebetulan, setelah mengoceh sekian lama, Rod mendapati sebuah kunci merah tergeletak di halaman depan rumah. Kunci merah itu adalah kunci gembok kotak penyimpanan es krim spesial yang secara tidak sengaja jatuh dari saku Joseph. Sehingga begitu menemukan kunci merah, Rod langsung menggunakannya untuk membuka kotak penyimpanan dan akhirnya bisa mencicipi es krim spesial buatan Joseph. Rod sangat menyukai kelezatan es krim spesial itu, sampai-sampai setiap hari ia akan selalu menyempatkan diri untuk mencicipi es krim spesial. Tanpa disadari, hanya dalam kurun waktu beberapa hari, tubuh Rod mengalami perubahan drastis, dari yang semula sangat kurus menjadi sangat gemuk. Akibatnya, sejak hari itu ia menerima perlakuan tidak mengenakan di sekolah. Semua murid menertawakan bentuk tubuhnya yang gemuk dan menyebutnya dengan sebutan chubby. Hal ini membuat Rod menjadi sangat sedih, keheranan dengan bentuk tubuhnya yang berubah secara drastis, padahal porsi makanan sehari-harinya tidak begitu banyak. I recently tried some of my father's special ice cream, but it's only once. Why am I so different? I don't want to be like that. Penderitaan Rod masih belum berakhir. Pada tahun 1954, Biarawati Madeline yang telah berubah sepenuhnya menjadi Evil Nun membunuh beberapa biarawati lain dan memberikan pengaruh jahatnya pada Biarawati Philippa, menjadikan Biarawati Philippa sebagai orang yang akan mengawasi dunia luar untuknya. Mengingat Biarawati Madeline masih terikat janji yang tidak memperbolehkannya untuk keluar sekolah selama 40 tahun. Sesuai dengan syarat yang diberikan Nasrat, bila Biarawati Madeline berani menginjakan kaki di luar Eagle Junior High School, maka keturunannya akan mengalami kematian tragis yang sangat menyakitkan.
biar hati Madeline yang masih menyayangi Rod tidak ingin hal buruk itu terjadi pada Rod. 1 tahun kemudian pada tahun 1955, Joseph Sullivan lagi-lagi menjadi pusat perhatian atas keberhasilannya dalam membuat es krim berukuran raksasa, menjadikan karya itu sebagai liputan halaman utama sebuah koran. Biar hati Philippa yang mengetahui hal ini segera memberitahukannya pada biar hati Madeline. Dan di saat itu juga, biar hati Madeline sadar bahwa es krim buatan Joseph dibuat menggunakan resep rahasia yang ada di dalam buku ritualnya. Marah mengetahui bahwa Joseph adalah orang yang mencuri buku ritualnya, ia pun memerintahkan biar hati Philippa untuk membunuh Joseph. Dan rencana ini dijalankan 9 bulan kemudian. Joseph yang baru saja menerima banyak pujian dari para pelanggannya ditabrak oleh biar hati Philippa menggunakan mobil van saat hendak menyeberang, seketika menewaskannya di tempat. Topeng Joseph pecah di bagian ujung atas dan berita kematiannya terdengar sampai ke telinga Rod. Begitu mendengar kabar mengejutkan ini, Rod merasa sakit hati yang teramat dalam. Ia hanya bisa menangis sendirian di rumahnya, dan ditambah dengan perlakuan buruk yang ia terima di sekolah, kini kondisi mental Rod mulai memburuk. Saat sedih, ia akan mencurahkan seluruh isi hatinya pada seorang pria dewasa yang mengenakan topeng pecah Joseph, alias dirinya sendiri di masa mendatang.